Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur ya kalau hari ini kita boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memelihara hidup kita. Sekalipun mungkin banyak masalah, banyak persoalan, banyak sekali tantangan di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh melihat pertolongan Tuhan selalu ada, amin. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau tetap terus percaya dan tetap terus mengandalkan Tuhan hingga bisa melalui hari demi hari. Bahkan tahun yang baru kita sudah lalui, sebentar lagi 1 bulan kita lewati bulan Januari ini. Kita lihat pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami begitu banyak masalah, problem, persoalan, bahkan juga kekurangan keadaan saudara yang serba sedikit. Tapi kalau saudara tetap terus mengandalkan Tuhan, lihat pertolongan Tuhan selalu ada setiap hari. Gak akan pernah anak-anaknya dibiarkan sendiri. Dia akan berlalu bersama Yesus dan dia akan lihat terus berlalu hari demi hari dan dia tidak akan pernah kekurangan. Puji Tuhan ya, kalau kita boleh dalam keadaan baik. Banyak sekali keluarga-keluarga yang begitu mengalami banyak kendala. Karena apa? Karena anak-anak yang diam di rumah ya, yang nggak sekolah, hingga membuat perubahan banyak sekali terjadi bagi anak-anak. Sepertinya karena tidak sekolah, jadi mereka hanya mau main-main gitu kan, ya dibilangin apa nggak nurut gitu kan, suka bandel gitu ya, suka nggak mau denger apa yang orang tua katakan. Kenapa? Karena sudah enakan santai, sudah keenakan ya, bermain-main. Disuruh belajar pun susah sekarang ini ya, nggak pernah cepat dengar untuk belajar. Dan banyak sekali keluhan-keluhan orang-orang tua, khususnya ibu-ibu ya, begitu menjengkelkan. Anak-anaknya disuruh mandi susah, suruh makan susah, apalagi suruh belajar. Jadi hanya main-main, bahkan juga yang dibebasin main HP, terus main HP, hingga keadaan anak-anak ini benar-benar menjengkelkan sekali ya. Hingga ada seorang ibu yang benar-benar udah bete sekali ngadepin anak-anaknya ya, yang nggak mau dengar, bahkan juga sepertinya udah nggak mau nurut ya, masih kecil sudah nggak mau nurut gitu ya, hingga akhirnya membuat dia sepertinya hampir putus asa. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan, Tuhan dia akan tolong kita untuk terus lalui. Bahkan juga anak-anak yang sudah besar-besar malah bebas pergi main, pergi ke keluar gitu kan ya. Bahkan juga sampai sempat lupa pulang ya. Mereka pulang udah dalam keadaan malam, bahkan juga hampir subuh. Mereka sudah seperti bebas di dalam pergaulannya ya. Karena apa? Karena dalam keadaan seperti ini udah sepertinya kayaknya semaunya aja gitu kan. Jadi orang-orang tua seringkali merasa jengkel, kesal ya, pelihara anak-anak dari kecil sampai besar, sampai gede-gede seperti ini, pergi keluyuran, pulang dalam keadaan mabuk, teler. Bahkan juga ya ada yang orang tua saking keselnya, saking empetnya gitu ya, dia ini kata-kata negatif keluar ya. Kenapa? Karena ya itu udah bete ngadepin hidup ini ya. Jadi sampai ada yang pernah, seorang ibu, saya pernah dengar gitu, saya bilang, aduh kalau tahu anakku seperti ini, gede seperti ini, jadinya seperti ini, aduh kalau tahu begini dari masih kecil juga lu, dari lahir gue udah pencet, udah biarin katanya gitu kan, biar mati sekalian deh daripada begini. Nyeksa orang tua. Saudara, sering kali segala sesuatu yang menjengkelkan itu membuat kita putus asa, membuat kita sepertinya nggak ada jalan keluarnya, nggak ada pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mau terus ngandelin Tuhan, tetap terus percaya kepada Tuhan, sekalipun jengkel, sekalipun kesel, kita bawa semua masalah kita ini dalam tangan Tuhan. Jangan ada kekecewaan, jangan ada kepahitan, bahkan juga jangan ada satu keputusasaan yang akhirnya membuat kita rugi sendiri gitu ya. Jadi
Kalau aja ya kita jadi seorang kalau kita aja seorang ibu bisa mengasihi anak-anak kita yang menjengkelkan, yang membuat kelakuan yang nggak benar, yang membuat kita sepertinya putus asa gitu ya. Tapi kita bisa mengampunin dia, bisa ngelupain semua kesalahan dia. Nah, apalagi Tuhan ya saudara-saudara, kita boleh bangga, kita punya Tuhan yang begitu baik. Dia memperhatikan kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, sepertinya perbuatan kita ini fatal sekali, pasti Tuhan gak bisa ngampunin. Bisa saudara-saudaraku. Sepertinya kita jahat di mata orang manusia, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti bisa Tuhan ampunin. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Dia akan hapuskan, sucikan. Ya, seperti bulu domba. Tuhan gak pernah menghitung-hitung dosa kita. Karena itu belajarlah kita juga untuk benar-benar tidak menghitung-hitung kesalahan siapapun yang menyakiti kita, yang membuat kita jengkel dan marah. Karena apa? Karena Tuhan saja berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu memegang janjinya. Dia selalu, Tuhan sendiri akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, bahkan juga menyenangkan orang lain ya. Sekalipun kita boleh rasakan begitu beban kita begitu berat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, tapi kita tahu bahwa Yesus sanggup melakukan keajaiban. Yesus sanggup melakukan perubahan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak kita, ekonomi kita, bahkan juga segala apapun juga Tuhan sanggup melakukan keajaiban asal kita mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong kita, yang akan sanggup mengubah semua keadaan ini menjadi baik ya. Saudara, di dalam Alkitab di kitab Hakim-Hakim 14-16 di situ juga ada nubuatan ya untuk lahirnya Simson ya. Saudara pasti sudah tahu Simson ya yang ditentukan untuk jadi nasir Allah. Jadi dari hamil ini ibunya ya jaga Simson ini seturut sesuai dengan perintah yang Tuhan perintahkan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh begini. Dia lakukan ya supaya apa? Supaya dia ini mempersiapkan diri, mempersiapkan anaknya ini untuk apa? Jadi nasir Allah. Tapi apa yang terjadi sesudah anak ini besar ya, kelakuannya sangat memalukan orang tua. Bahkan juga ibunya Simson ini bingung ya, dia udah lakukan semua perintah Tuhan, dia lakukan dengan susah payah selama dia hamil, semua yang dilarang dia nggak kerjakan. Dia rawat Simson dengan baik dari lahir sampai besar. Bahkan sekarang sesudah dia malah udah menjadi dewasa seperti itu ya, sesudah jadi pemuda begitu, hasilnya kok malah jadi begini, malah jadi sepertinya kelakuannya itu rusak, brutal ya. Dari pihaknya si ibu ya, dia kecewa saudara, dia malu pasti karena kelakuan Simson anaknya ini. Nah tapi dari pihak Simson juga dia sebenarnya kecewa saudara-saudara, dia kecewa akan dirinya. Kenapa dia bolak-balik jatuh ke dalam dosa ya, dengan pelacur-pelacur, kawin dengan perempuan kafir ya. Bahkan juga dia buat onar di sana. Sedangkan dia tahu orang tuanya mempersiapkan dia itu sebagai nasir Allah gitu ya. Jadi dia sendiri juga kecewa saudara, sama dirinya sendiri dia kecewa ya dengan kelemahannya. Sebenarnya juga dia nggak mau berbuat seperti itu, tapi dia nggak berdaya ya, dia nggak bisa. Makanya sesudah dia lakukan, dia lakukan keonaran, terus dia pergi deh menyendiri. Kenapa? Karena dia bingung dengan dirinya sendiri ya. Kenapa? Karena waktu dia melakukan seperti itu, membuat dia pun resah, gelisah hatinya, merasa berdosa. Nah saat itulah iblis pun mengintimidasi dia. Dia kecewa dengan dirinya sendiri, dia jatuh dalam dosa terus menerus ya, di tempat apa yang dilarang, yang nggak boleh malah dia kerjakan, dia lakukan ya. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja datangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi dia ya. Tuhan bekerja, Tuhan turut bekerja sekalipun yang dilakukannya itu brutal ya, kecewa.
Apakah orang tua kecewa? Ya kecewa, pastilah dia kecewa, ya, karena nggak mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang direncanakan, ya. Nah, ibunya ini punya reaksi juga, sikap hati ibunya juga sedih, menderita, saudara, ya. Rasanya menimbulkan rasa seperti kok tertipu, ya. Hanya rasa yang ada di perasaan, ya. Dia rasakan begitu sedihnya, begitu menderitanya, begitu langsung nelangsa, ya. Kok kenapa gitu, ya? Kenapa kok? Nah, sebenarnya dia harusnya nasir Allah, kenapa jadi anak yang seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan, ya. Kok jadi seperti ini? Dia pikir dulu kan dia udah lakukan, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum anggur, nggak boleh begini, dia lakukan. Kok kenapa jadi seperti ini? Bukan nasir Allah yang diharapkan, yang dinubuatkan Tuhan, ya. Nah, itulah temperamen manusia, saudara-saudara. Itulah temperamen Simpson yang harus dia ambil, ya. Sekalipun Tuhan punya rencana sebagai nasir Allah, tetapi dalam rencana itu apakah gagal? Tidak, saudara-saudara, ya. Sekalipun dia brutal, sekalipun yang dilakukannya yang memalukan, ya. Itulah temperamen Simpson, ya. Kita juga seperti itu. Temperamen kita punya temperamen yang jelek, yang judes, ketus, mau menang sendiri, egois, ya, arogan. Itulah sifat-sifat kita, ya. Sifat kita yang seperti ini, memang seperti ini, ya. Seperti inilah saya waktu dipanggil Tuhan, ya, dengan sifat-sifat yang seperti itu. Jangan bersusah payah, sekalipun untuk berubah, ya, sekalipun kita kepengen berubah dengan bersusah payah, tapi nggak usah dengan bersusah payah. Kenapa? Karena itu susah untuk mengubahnya. Selain Tuhan sendiri akan mengubah kita. Tuhan sendiri akan menolong kita. Tuhan sendiri pada waktunya dia akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Simpson, saudara. Karena setiap kita ini sudah dipilih dari mulanya. Sebelum kita dibentuk, dia sudah memilih. Tuhan sudah memilih kita, ya. Ada lagu, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, ya. Jadi Tuhan sudah pilih kita. Tuhan tahu kita ini siapa, akan bagaimana. Tuhan tahu, ya, karena Tuhan memilih kita ini apa adanya, ya, bukan ada apanya, apa adanya, ya. Karena itu kita harus hidup dalam gerakan dan pimpinan Tuhan, saudara-saudara, ya. Karena Tuhan sendiri yang punya rancangan yang indah untuk kita, ya. Jalannya Tuhan yang akan ditetapkan di jalan kita, ya. Karena itu pandangan kita ini seringkali keliru tentang rencana Tuhan. Karena kita punya pandangan sendiri yang harusnya begini dong, ya. Kok kenapa jadi begitu? Nah, ya, kita harus ingat dan kita harus kembali kepada rencana Tuhan yang mula-mula, ya. Di Amsal 3 ayat 7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan," ya. Pandangan kita yang sering kali keliru, saudara-saudara, ya. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, pikiran kita sendiri, ya. Karena itu kita jadi kecewa kalau yang kita dapatkan itu nggak bisa, ya. Sering kali perkataan kita yang timbul adalah, kenapa ya, kok jadi begini, gitu, ya. Kenapa ya, mengapa begini, kok gini, ya, kok jadi begini, ya, kan harusnya begitu. Nah, ya, sering kali itu membuat kita nih jadi seperti ini merasa bersalah, ya. Kita harus kembali kepada pandangan Allah. Ubah pandangan kita, paradigma kita ini nih. Katakan, saya orang benar di dalam Tuhan. Memang saya orang jelek, ya. Kelakuan saya jelek, temperamen saya jelek, karakter saya jelek, tapi saya mau bertobat, ya. Minta supaya Tuhan sendiri yang setiap hari mengubah kita. Pembaruan budi harus terjadi, terus terjadi, ya. Terkikis hari demi hari, terkikis hari ini nggak bisa, kita jatuh bangun lagi, lakukan lagi, besok lagi kita bertobat, minta lagi pimpinan Tuhan supaya terus Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita.
hingga perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dari kata-kata kita, karakter kita, temperamen kita berubah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu akuin setiap hari, ya, akuin bahwa saya orang benar, saya sudah dibenarkan Tuhan, saya orang yang dikuduskan Tuhan, saya orang yang sudah dipulihkan, saya berubah menjadi ciptaan yang baru. Karena saudara-saudaraku, bangkit ya saudaraku. Milikilah 1, iman. 2, damai sejahtera. Iman dan damai sejahtera itu nggak bisa dibunuh. Tetapi dia dibunuh dalam jiwa kita oleh setan. Ya, intimidasi kita. Begitu kita masuk kecewa, setan akan tekan kita. Ya, kasih kita ini menjadi tawar. Ya, bahkan untuk diri kita sendiri pun tawar. Kita nggak sayang lagi sama diri kita sendiri. Kasih dengan Tuhan juga begitu tawar, ya, karena kita jatuh bangun dalam dosa, ya, kita kecewa pada diri kita sendiri dengan kelakuan kita, ya. Tapi kita harus katakan, saya percaya, saya pasti berubah, saya ciptaan baru, saya yang sudah dibenarkan Tuhan, saya percaya akan diperbaharui, terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, ya. Itu harus kita akuin, ya, melalui terus pengakuan iman kita. Firman Tuhan kita katakan, saya ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya, kita katakan satu saat perubahan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ya, karena apa? Karena sudah sekian lama nih saudara-saudara, ya, kita nih diuntel-untel sama setan, ya, dengan kekecewaan. Kita harus keluar saudara. Udah capek, udah terlalu lelah, ya. Sudah terlalu sekian lama nih kita diuntel-untel sama setan dalam pikiran kita, perasaan kita. Kita harus keluar. Jiwa kita harus membumbung tinggi seperti Raja Wali. Ya, ada lagu kan? Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasihnya kepada kita, aku bersuka cita. Ya, saudara-saudara, katakan, aku mau mengalir bersamamu Yesus. Aku mau masuk dalam rencanamu Yesus setiap hari, ya. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang mengakhirinya, Tuhan juga yang akan menolong kita untuk terus ya menguasai hidup kita, ya. Karena itu miliki saudara-saudaraku kasih karunia Kristus, ya. Kasih karunia Kristus Tuhan dalam hidup kita oleh iman kita, melalui perkatakan firman Tuhan, ya, menyeru nama Tuhan, ya, bahkan juga kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka kasih karunia Tuhan itu akan terus menuntun kita untuk hidup di dalam Kristus, ya. Kita nggak ada lagi di dalam hukuman, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ini mendapatkan teguran. Kalau kita salah, Tuhan tegur. Kalau kita salah, kita akuin, kita minta ampun, ya, maka Tuhan ampunin kita. Maka hayat Allah itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, mengalir kasihnya Tuhan, ya, terus membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terus kita bisa juga berjalan bersama Tuhan, ya. Setan iblis nggak bisa lagi pegang perasaan kita, nggak bisa lagi intimidasi kita, nggak bisa lagi tekan kita dengan kekecewaan, ya. Keadaan kita pasti berubah, ya. Nggak ada lagi dengan bete dan putus asa, ya. Tetapi kita akan bersuka cita. Hidup kita ini akan terus melangkah di dalam Tuhan, ya. Dalam keadaan apapun juga Tuhan pasti menolong kita. Asal kita jangan takut, tetap terus percaya Tuhan. Jangan lihat keadaan, sekalipun yang kita lihat itu mengecewakan, bahkan juga keadaan yang menakutkan. Tapi tetap terus buka mata rohani kita. Minta supaya Tuhan buat mata rohani kita terang untuk melihat kebenaran apa, pertolongan Tuhan yang pasti datang tepat pada waktunya, ya. Tuhan sendiri akan memimpin kita ke jalannya, terus berjalan dengan sukacita bersama Yesus. Jalanin hidup ini dengan sukacita bersama Yesus, tanpa beban, tanpa dengan kekecewaan dan ketakutan, kekhawatiran, bahkan juga dengan putus asa. Tetapi berjalan bersama Yesus, kita akan lihat perkara besar sudah tersedia bagi kita anak-anaknya, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan permuliakan namanya di dalam kehidupan kita.
Sekali lagi saudaraku, para ibu-ibu, jangan kecewa. Jangan mau diintimidasi si iblis di dalam perasaan dan pikiranmu. Tetapi harus keluar bersama Yesus. Aku bercakap menanggung segala sesuatu. Bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Dan ku pasti jadi berkat di dalam keluargaku, rumah tanggaku. Bahkan juga di dalam kehidupan keluargaku. Pasti ada perubahan yang terjadi. Bangkit saudara-saudaraku, ibu-ibu, laskar-laskar Kristus, jadilah pemenang Kristus. Ayo, apapun yang terjadi, jangan putus asa dan jangan kecewa. Ya, tetap terus andalkan Tuhan. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Banyak sekali masalah yang kami hadapi, tapi kami tahu ada jalan keluar bersama Yesus. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Asal kami mau mengandalkan Engkau dan Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Pasti dipulihkan. Ekonomi kami, kehidupan kami, suami, anak-anak kami pasti diberkati Tuhan dan menjadi keluarga yang harmonis dan berbahagia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, shalom.